Ini kan Nona Huang, kok jadi perawat? Kak Yanting. Tante. Wei, kok kamu berpakaian begini? Aku bertanya padamu. Jawab, aku. Menurut drama televisi, penjahat biasanya takut pada saat ini. Orang di ranjang rumah sakit tiba-tiba bangun dan mengungkapkan kejahatan mereka. Jadi mereka akan menyamar saat ini dan membunuh korban secara menyeluruh. Jangan-jangan Nona Huang juga terlalu banyak menonton drama televisi dan ingin menirunya. Song Ziluo, apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau yang telah membuat Yi menjadi seperti ini. Aku tidak punya alasan untuk merasa bersalah. Benarkah? Lalu kenapa kau berpakaian seperti ini? Aku hanya takut kau akan mencelakai Yi. Aku peduli pada Yi, jadi aku datang ke sini untuk memeriksanya. Kenapa kau tertawa? Apa kau mengerti tentang farmakologi? Bisakah kau melihat apakah kondisi tubuhnya membaik atau memburuk? Kau Bibi tidak percaya padaku. Anda harus percaya padaku. Aku dan Yi sudah seperti saudara kandung sejak kecil. Hubungan kami sangat baik. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Anda setuju, kan, anak baik? Aku tahu hatimu. Tenanglah, Yi baik-baik saja. Ziluo juga benar-benar ingin menyelamatkannya. Gadis desa ini, bahkan Bibi, mulai memihaknya. Bibi, aku akan datang lagi besok untuk melihat Yi. Bukankah Yi akan dioperasi besok? Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Huang Wei ini pasti bermasalah. Dengan temperamennya sebagai nona muda, kalau dia benar-benar mengkhawatirkan Yi, dia pasti sudah membuat keributan sejak lama. Bagaimana mungkin dia diam-diam menyamar sebagai perawat seperti ini? Ini sama sekali tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ibu, kenapa sampai sekarang ibu masih tidak mengerti? Saat Yi mengalami kecelakaan, hanya ada kalian bertiga, selain kamu dan Ziluo. Menurutmu siapa lagi? Ini tidak mungkin. Dia dan Yi sejak kecil adalah teman baik yang tumbuh bersama. Perasaan mereka sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu pada Yi? Mungkin atau tidak? Tunggu sampai operasi selesai. Yi bangun. Bukankah kita akan tahu? Tapi sekarang adalah masa khusus. Orang yang sebenarnya telah mencelakai Yi menjadi seperti ini, pasti sudah tidak sabar lagi. Selama operasi hari ini dan besok adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Ini menyangkut nyawa Yi. Karena ibu tidak percaya padaku, maka jangan percaya siapapun. Terhadap Huang Wei itu, juga harus waspada. Baik, aku mengerti. Kakek, tolong selamatkan aku. Kalau Fuyi benar-benar bangun, pasti akan mengenaliku. Aku tidak mau di penjara. Kalau aku di penjara, hidupku sudah berakhir. Bukan hanya kamu yang berakhir. Seluruh keluarga Huang akan hancur. Itu adiknya Fu Yanting. Apa kau sudah gila? Berani-beraninya kau menyuruh penculik untuk menculik seseorang. Menurutku, aku terlalu memanjakanmu, sehingga kau menjadi tidak tahu diri. Kakek, bukan seperti itu, kakek. Awalnya aku hanya ingin menyuruh menculik Song Ziluo. Siapa sangka, kakek, tolong selamatkan aku, kakek. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, bisa menyelamatkanmu, dan juga menyelamatkan keluarga Huang kita, hanya dengan membuat Fuyi diam selamanya. Tidak bisa, kakek. Aku juga berpikir begitu. Fuyi pasti mati. Bahkan jika dia menjadi manusia tumbuhan, dia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Siapa sangka, Song Ziluo ternyata adalah tabib Song. Dia pernah melakukan banyak operasi sulit di luar negeri. Reputasinya sangat besar. Bisa jadi, dia benar-benar bisa menyelamatkan Fuyi. HMPH. Kemampuannya hebat. Kalau begitu, kita akan diam-diam menambahkan sedikit masalah untuknya. Maksud kakek, mengacaukan operasinya? Kamu sejak kecil tumbuh besar di sisi kakek. Bagaimana kakek mengajarimu? Setiap batu sandungan yang menghalangimu harus disingkirkan. Sekarang, Fuyi dan Song Ziluo ini adalah batu sandunganmu. Tapi kakek, bagaimana jika ketahuan? HMPH, anak bodoh. Selama semuanya dilakukan dengan cukup rahasia, tidak akan ada yang akan curiga padamu. Kakek, aku ingin menikahi kakak Yanting. Jika dia sampai tahu aku berada di balik semua ini, dia pasti tidak akan melepaskanku. Itu tergantung pada Fu Yanting. Bisa mengetahuinya atau tidak, rencana ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Membuat Fuyi tidak pernah bangun lagi. Dan juga membuat Fu Yanting dan Song Ziluo berpisah. HMPH, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika Fu Yanting mencurigaimu, hal yang tidak memiliki bukti, kau bisa mengelak. Aku dengar, sekarang mereka ada di rumah sakit swasta nomor 1 Haicheng. Itu wilayah kekuasaannya Ancao. Aku tahu kelemahannya. Kita panggil dia ke sini, membahas masalah ini. Transaksi ini, dia pasti akan suka. Apa? Saat Nona Fu dioperasi, menimbulkan kecelakaan, ini. Tuan Huang, Anda tidak sedang bercanda, kan? Itu putri keluarga Fu.
Jika Tuan Muda Fu sampai tahu, aku di Haicheng ini tidak akan bisa hidup tenang lagi. Anda berjasa padaku, tapi aku tidak bisa mendorongku ke dalam lubang api. Ancau, silakan duduk. Aku sudah dengar sejak lama, putrimu menderita penyakit langka. Kamu sudah mencari pengobatan kemana-mana tapi tidak berhasil. Maksudmu, bisa membantuku menghubungi Tabib Dewa Song? Aku dan Guru Tabib Dewa Song punya sedikit hubungan. Asalkan kamu mau membantuku, aku akan meminta Guru Tabib Dewa Song untuk turun tangan. Tabib Dewa Song selalu menuruti perkataan gurunya. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang penyakit putrimu. Tapi itu kan keluarga Fu. Setelah semuanya beres, perusahaan farmasimu, aku akan mengambil 30% sahamnya. Ini. Halo, sayang. Ziyi kambuh lagi. Sepertinya lebih parah kali ini. Apa? Sepertinya waktumu juga tidak banyak. Tuan Huang, karena Anda begitu murah hati dan berjasa padaku, permintaan Anda mana mungkin aku tolak. Tenang saja, nanti ruang operasi akan mengalami kecelakaan. Permisi. Pisau bedah. Wah, layak disebut Dr. Song. Ketepatan operasinya tak tertandingi. Ada apa ini? Listriknya mati saat operasi. Ini kan sama saja membahayakan nyawa pasien, benar. Operasinya sudah berjalan setengah jalan. Setiap detik menentukan nyawa pasien. Dalam kegelapan ini, bagaimana bisa melakukan operasi? Omong kosong apa itu? Sama sekali tidak mungkin dilakukan. Masih bengong di situ ngapain? Cepat tanya ada apa? Cepat pergi. Baik.